Ke informasi mancanegara ya, di mana ada gempa berkekuatan 7,8 magnitudo. Ini mengguncang Tenggara Turki dan Suriah pada hari Senin pagi waktu setempat. Ada sejumlah bangunan roboh akibat gempa, bahkan saya ngeri juga saya ketika melihat videonya. Badan Survei Geologi AS mengatakan pusat gempa berada di sekitar 33 km dari kota besar dan ibu kota provinsi Gaziantep. Jaraknya ini sekitar 26 km dari kota Nordagi, kedalamannya 18 km. Jadi magnitudo 7,8, kedalamannya 18 km. Jelas ini sangat bisa dirasakan, sangat dangkal sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat dan dampaknya pun juga sangat besar ya. 10 menit kemudian gempa susulan terjadi dengan magnitudo 6,7 di mana Badan Penanggulangan Bencana dan Darurat Turki mengatakan beberapa bangunan runtuh di provinsi Diyarbakir dan Malatya. Sementara itu gempa magnitudo 7,8 juga mengguncang Suriah. Beberapa pasien termasuk bayi baru lahir ini juga dievakuasi dari sejumlah fasilitas. Di Suriah, para petugas penyelamat dan relawan terus bekerja mencari para korban di balik reruntuhan bangunan di tengah ancaman gempa susulan berskala besar yang masih terus terjadi. Dan untuk mengetahui situasi di Turki pasca gempa dengan magnitudo 7,8, saya sudah terhubung dengan koresponden MGN di Turki, Fardal Yilmaz. Selamat pagi waktu Indonesia, Fardal. Selamat pagi. Informasi terakhir yang saya Iya, dapatkan terbaru ada 3.700 orang yang meninggal dunia. Apakah sekarang sudah ada perubahan data lagi, Mbak Fardal? yang sebenarnya yang sekarang kalau data di Turki hanya untuk Hmm. Turki itu hanya 2.921 belum Oke, sampai 3.000 2.921 lebih. hanya untuk di Turki ya? Iya, Oke, kalau baik. yang di Syria mungkin di Aleppo itu yang saya dapatkan ini terbaru adalah sejak 1.350 No, mungkin itu adalah yang di Syria, kombinasi di Aleppo. antara Turki dan Suriah begitu Iya, ya, jumlah korban iya. gempa totalnya. Tapi kalau di Turki tadi masih 2.900-an ya berarti ya? 200 900 ya 21 2.921. Ya, 21 Mbak ya. Fardal, ini kan Ya. saya tadi baca bahwa pemerintah Turki sudah meminta bantuan internasional. Konkretnya bantuan internasional ini apakah bantuan untuk upaya pencarian atau bantuan sosial atau bantuan apa yang dimaksud oleh pemerintah Turki ini? Yang diminta bantuan adalah mungkin secara menyeluruh juga. Jadi Mm-mm. pencarian sih sudah sedang dilakukan saat Mm. ini. Sudah ada sekitar 1.500 eh, semua dari tim pencari gitu Mm. ya, tim penyelamat menyebar Mhm. di mana udah 16.400 tim sekarang ada di semua tempat. Yang paling banyak 16.400 memang tim di di semua tempat. Diyarbakir. Itu hanya di Turki ya? Iya, 16.400 itu ada untuk tim pencarian sendiri ya, Mm-mm. yang menyebar yang paling banyak memang ada di Diyarbakir, di Mm. Adana, di Kahramanmaraş, di Gaziantep itu yang paling banyak memang Malatya karena itu yang terbanyak gitu ya, Mm-mm. yang terbesar di sana. Kemudian bantuan yang diminta memang adalah bantuan untuk oleh Bapak Presiden Recep Tayyip Erdogan, semuanya sebenarnya untuk ya bantuan yang mesti diberikan kepada Turki. Jadi ada membuka nomor rekening juga dan Oh, ya jadi bantuan bantuannya menyeluruh bantuan dari ya. Ada bantuan dunia. sosial, Iya, bantuan menyeluruh. uang, dan juga bantuan mungkin tim rescue. Karena Iya, tadi saya baca di tim rescue ya. Instagram juga tim rescue dari Jepang juga sudah landing ini di Turki untuk membantu Iya, operasi dari pencarian di London sana ya. benar, dan kemarin yang paling awal landing adalah yang dari Azerbaijan. Mm-mm. Itu ada 350 personal kemarin dikirim. Hmm. Itu dan memang karena meminta bantuannya ini juga sekaligus sekarang biar cepat untuk Mhm. penanganannya setelah gempa karena ini kan Oke. sangat masif ya. Ini adalah gempa terbesar kedua bagi Turki. Yang pertama dulu adalah di yang pada tahun 1934 di Erzincan. Itu yang besar. Kemudian Hmm. ini nomor 2. Ini yang terbesar Olehnya kedua itu dirasakan di Turki ya. iya, di Sepanjang Turki. sejarah Karena ya. dan Turki ya, dan ini yang pertama kali karena langsung
10 wilayah gitu. Kalau biasanya kan misalnya yang terbesar itu waktu itu di Erzincan itu cuma satu wilayah ya, Erzincan. Kemudian ada di yang besar tapi tidak sebesar ini termasuk kedua, itu yang di Izmir. Oke. Izmit. Nah, Kocaeli. Nah, kalau ini kan memang mengejutkan karena ini langsung di 10 wilayah di sekitarnya gitu. Oke, Mbak Fardal, pada saat kejadian gempa itu apakah masih pagi-pagi buta atau sudah jam-jamnya masyarakat beraktivitas sebetulnya? Itu pagi-pagi buta, Mas. Ini yang mengejutkan semua orang karena orang lagi nyenyak-nyenyaknya jam pukul 4.17. 4.17. 4 pagi ya, 4.17 pagi waktu setempat ya. Iya. Dan ini kan saat ini sekarang winter. Itu lagi Betul, jam betul. nyenyak-nyenyaknya kita tidur. Jam segitu. Jadi orang kata bahwa kita lagi nyenyak tidur tiba-tiba langsung aja gitu. Masih ada yang bergetar, ada yang masih bergoncang, dan ada yang tiba-tiba udah runtuh gitu. Ini mungkin salah satu penyebab ya kenapa banyak sekali korban jiwa berjatuhan karena jamnya pun jamnya orang tidur, Iya. minim waktu untuk bisa menyelamatkan diri, begitu ya Mbak Fardal ya? Iya, padahal kalau misalnya untuk menyelamatkan diri, karena beberapa bulan yang lalu dari AFAD itu kita sudah diajarkan semuanya gitu ya, ada praktek untuk penyelamatan diri ketika gempa, ada praktek gitu. Jadi insya Allah orang pada siap kalau dalam hal untuk kemanusiaannya udah siap gitu ya, tapi ya namanya Kita tidak tahu dan tidak bisa diprediksi ya. Itu lagi jam-jam kelonan. Betul, Iya, betul. itu lagi jam-jam nyenyak tidur kan kalau winter. Baik, Mbak Firda, setelah ada gempa pertama itu ada tidak gempa aftershock ya, gempa susulan setelah itu? Aftershocknya banyak, ada berapa kan yang kecil-kecil. Kemudian yang kemudian terjadi lagi itu ada 6,6. Pokoknya ada berapa kali aftershock yang besar. Aftershock itu juga berdampak pada bangunan juga tidak? Berdampak ya. Oke. Ya, sampai jadi, saat ini masih dirasakan sedikit-sedikit mungkin atau masih dirasakan cukup besar? Yang terbesar kemarin itu ada kemarin itu di 6,8 di Elbistan, itu di daerah namanya Elbistan, itu di dalamnya ini wilayah Kahramanmaraş juga. Itu yang terbesar kemarin. Bukan 6,6, di Elbistan 7,6. Magnitudo 7,6. Itu besar. Aftershocknya 7,6. Iya. Wow. Sebenarnya awal itu kan hanya 7, biasanya diberitakan 7,8 ya. Itu yang sebenarnya sih ada yang awal sekali itu 7,4. Kemudian setelah itu jadi 7,7 sih. 7,7 dengan kedalaman 17 km. Oke, sampai pagi hari ini Mbak Farah masih merasakan tidak ada goncangan atau ada getaran begitu? Kalau saya kemudian karena saya ada di Istanbul, saya tinggal di Istanbul, kami alhamdulillah sangat jauh dari sangat jauh, jadi aman ya kondisinya Mbak Fardal ya? Aman. Kami 1.000 km dari wilayah gempa. Nah, Mbak Fardal, dari wilayah-wilayah terdampak parah itu tadi yang sangat merasakan gempa bermagnitudo lebih dari 7 itu, ada tidak di sana warga negara Indonesia? Di wilayah-wilayah itu ada warga negara Indonesia di sana, di 10 wilayah itu tentunya yang terdampak hingga kemarin yang kami dapat rilis dari KBRI Ankara itu hanya ada 3 orang, yang satu tinggal di Kahramanmaraş, yang 2 tinggal di Hatay. Nah, Hatay juga yang besar itu hanya itu so far. Tapi kalau dari saya pribadi, dan karena kan saya ada beberapa grup WhatsApp untuk teman-teman warga negara di sini gitu ya, teman-teman diaspora Indonesia maupun diaspora Indonesia yang ada di Turki, itu kemarin ada beberapa teman yang belum bisa kami hubungi. Kami hubungi pun itu di wilayah mana yang masih belum bisa dihubungi? Ada di Hatay, ada di Malatya,
ada di Adana. Oke, baik. Kami berharap semoga dia keluarganya, misalnya Aman-aman karena saja ya telepon semuanya mungkin ya. karena nggak ada charges, iya Baik, mungkin nggak ada Mbak Farda charge-nya tadi atau apa. dari 3 orang yang dirilis oleh pihak KBRI yang terdampak itu ya, itu kondisinya bagaimana? Ya. Itu sudah aman karena bukan lukanya tidak parah gitu ya, luka-luka tidak terlalu parah, dan sudah dirujuk dan dibawa ke rumah sakit setempat. Oke, ada tidak Mbak Fardal data dari pemerintah Turki terkait dengan jumlah bangunan yang rusak? Ini apakah sudah ada datanya sampai dengan saat ini? Apakah itu Jumlah bangunan bangunan pemerintah, yang bangunan rusak, kesehatan, atau bangunan residen tempat tinggal? Ada tidak data resminya? oh enggak, kalau yang bangunan yang rusak, yang runtuh itu sejumlah 6.217. 6.217 bangunan Iya, rusak gitu bangunan ya. runtuh. Itu rusak Bangunan atau rusak, runtuh? iya, runtuh. Runtuh. Kalau udah dibilang rusak Wow. itu kan bangunannya, ya karena eh, bentuknya kan lebih banyak. Kami di Turki ini kan rumahnya bentuk apartemen ya, gedungnya. Iya, iya, betul. Nah, Oke. ada juga memang di wilayah lain itu ya bangunannya macam-macam lah. Itu ada belum diketahui, misalnya ada berapa masjid, ada berapa toko, itu belum diketahui. Mm-mm. Belum dirilis secara pasti, hanya disampaikan selalu bahwa sekarang ini saya selalu mengikuti update-nya, yaitu terakhir tadi ini 6.217. 6.217 bangunan runtuh akibat gempa di Turki, MG Sinner. Korban di Turki sampai saat ini 2.900-an. Kalau di total dengan yang di Suriah ini juga bisa lebih dari 3.000-an ini. Karena yang di Iya, Suriah pun juga sudah 1.000, berapa tadi? 1.300-an ya? 1.300 lebih ya, 1.300 lebih. Ya, kalau 2.900, 1.300-an lah. 1.300 berarti sudah 4.200 ini totalnya yang meninggal Iya, sedikit di banyak ya kan? Turki dan Suriah. Maka Iya. tidak berlebihan kalau WHO memperkirakan ada puluhan ribu nanti korban meninggal. Oke, informasi terbaru yang juga kami dapatkan, Mbak Fardal, salah satu kendala dalam upaya Iya. pencarian dan juga evakuasi adalah karena faktor cuaca di sana ya, begitu dingin sehingga Iya, menghambat proses pencarian dan juga evakuasi. Eva- Lalu solusinya bagaimana tuh benar. Mbak Fardal? Ini tetap dilakukan apapun pemerintah kemarin AFAD, yaitu tim penanggulangan bencana Turki, di bawah arahan Pak Presiden, karena kemarin Pak Presiden langsung bergerak dan menuju ke kantor pusat AFAD kemarin untuk melihat koordinasinya. Itu nomor satu adalah terus pencarian tidak boleh berhenti, karena ada kemungkinan masih ada nyawa yang sehat, yang hidup di dalam. Betul. Sampai tadi pagi ada sejumlah 7.900 yang ditemukan dengan selamat, yang sudah dikeluarkan dari bawah reruntuhan itu. 7.900 selamat ya, 7.900 orang ditemukan selamat ya. selamat, iya. Oke. Dan dari runtuhan, dari anak kecil, dari ini semuanya ada, dan ya Baik. sangat ini sih. Baik, tentunya Sangat kita menyedihkan. berkirim doa juga dari Indonesia supaya Tolong mohon upaya kirim doanya, pencarian karena bisa maksimal dan juga tentunya kita satu hal yang juga kita doakan, jangan atau tidak ada dulu lah bencana gempa bumi dulu, biarkan ini semua terselesaikan terlebih dahulu. Oke, kalau boleh diinfo terakhir Mbak Fardal, suhu terdinginnya di sana berapa? Terendahnya berapa di sana? halo, Kalau pada saat winter ini? suhu itu beda-beda wilayah, bisa sampai minus. Sekarang Sampai di wilayah minus. yang tempat, iya, Oke. cuma ini saat kejadian hari ini, sehari sebelum itu kan ada badai salju, dan Oke, kemudian baik. itu berhenti dan langsung dihantam dengan gempa. Oke. Sekarang di sana sih tidak bersalju. Tadi kalau ngelihat itu salju, tapi itu sangat dingin. Jadi yang itu mohon doanya banget untuk di sini, karena ya itu. Dan sekarang juga bantuan alhamdulillah terus berdatangan, dan karena ini adalah nomor 2 terbesar di Turki dan baru pertama kali mendapatkan cobaan seperti ini langsung di 10 wilayah dan di musim ini, di musim yang dingin gitu,
pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan berkabung selama seminggu. Berkabung Dari selama mulai 1 hingga minggu tanggal 12 Februari. sampai Selama tanggal 1 12 minggu Februari. masa berkabung iya dan mendirikan bendera setengah tiang. Oke, baik. Mbak Fardal Yilmaz, koresponden MJN di Turki, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Sama-sama. Tetap jaga Terima kesehatan, keselamatan Mbak Fardal. Salam untuk Terima kerabat di kasih, sana. Semoga juga sama-sama. semuanya diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah, amin, amin. Salam sehat Amin. Mbak Fardal. Terima kasih.